2 Korintus pasal 1. Dari Paul, yang menjadi Rasul Isa Almasih karena kehendak Allah, dan dari saudara kita Timotius, kepada jemaah Allah di kota Korintus, dan kepada semua orang saleh yang tinggal di wilayah Akaya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Sang Bapa kita, dan dari Isa Almasih junjungan kita yang ilahi, menyertai kamu semua. Segala puji bagi Allah, Sang Bapa dari Isa Almasih junjungan kita yang ilahi, yaitu Sang Bapa yang Maha Pemurah dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam berbagai kesusahan, supaya dengan penghiburan yang kami terima dari Allah itu, kami pun dapat menghibur orang yang berada dalam kesusahan. Karena seperti banyaknya sengsara Almasih yang kami alami, begitu jugalah banyaknya penghiburan yang kami terima dari Almasih. Jika kami mengalami kesusahan, hal itu adalah untuk menghibur kamu dan demi keselamatanmu juga. Jika kami dihibur, maka penghiburan itu pun akan menghibur kamu, sehingga kamu tetap tabah dalam kesengsaraan yang juga kami rasakan. Kami tetap berpengharapan atas kamu semua, sebab kami tahu jika kamu mengalami kesengsaraan seperti yang kami alami, maka kamu juga akan menerima penghiburan seperti yang kami terima. Kami pun hendak memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudaraku, mengenai kesusahan yang menimpa kami di Asia Kecil. Beban kami sangatlah berat, lebih daripada yang dapat kami tanggung, sehingga kami putus asa untuk terus hidup. Kami merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Namun, hal itu terjadi supaya kami tidak berharap kepada diri kami sendiri, melainkan kepada Allah yang menghidupkan kembali orang-orang mati. Dialah yang telah melepaskan kami dari bahaya yang amat mengerikan itu, dan Dia pulalah yang akan melepaskan kami. Kami menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia akan melepaskan kami lagi. Kamu pun harus membantu kami melalui doamu, sehingga banyak orang menaikkan syukur kepada Allah atas kami, karena kepada kami dilimpahkan karunia berkat doa banyak orang. Inilah yang menjadi kemegahan kami, dan hati nurani kami sendiri bersaksi demikian, yaitu bahwa di tengah-tengah semua orang, terlebih lagi di tengah-tengah kamu, kami hidup dengan kesucian dan keikhlasan yang datang dari Allah. Hal itu kami lakukan bukan dengan hikmah kami sebagai manusia, melainkan dengan anugerah dari Allah. Hal-hal yang kami tuliskan kepadamu dalam surat ini tidak mengandung arti yang lain dari apa yang dapat kamu baca dan kamu pahami. Aku berharap bahwa walaupun kamu baru memahami sebagian tentang diri kami, kelak kamu akan memahami kami sepenuhnya, sehingga kamu akan memegahkan diri atas kami sebagaimana kami akan memegahkan diri juga atas kamu pada hari kedatangan Isa, junjungan kita yang ilahi. Karena pengharapan itulah, aku pernah berkeinginan untuk datang ke tempatmu lebih dahulu, supaya kamu mendapatkan anugerah 2 kali lipat. Tadinya, aku bermaksud untuk singgah dahulu di tempatmu dalam perjalananku ke Makedonia. Dan dari Makedonia, aku hendak datang ke tempatmu lagi untuk meminta kepadamu agar kamu dapat membantu aku dalam melanjutkan perjalanan ke Yudea. Jika aku merencanakan hal itu sedemikian rupa, apakah itu menunjukkan bahwa aku tidak berpendirian tetap? Atau apakah aku membuat rencana seperti halnya orang duniawi, sehingga dengan mudahnya aku mengatakan ya dan tidak pada saat yang sama? Demi Allah yang Maha Setia, apa yang kami katakan kepadamu bukanlah ya dan tidak. Karena Isa Almasih, Sang Anak yang datang dari Allah itu, dan yang telah dimasyurkan di antara kamu baik oleh aku, Silwanus maupun Timotius, bukanlah ya dan tidak. Padanya hanya ada ya. Isa adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya melalui Dia kita berkata amin demi kemuliaan Allah. Allah telah menetapkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Almasih. Ia telah melantik kita,
menandai kita dengan segelnya, dan mengaruniakan Ruh-Nya untuk masuk ke dalam hati kita sebagai jaminan. Aku berseru kepada Allah untuk menjadi saksi bagiku, bahwa yang menjadi penyebab mengapa aku belum juga datang ke Korintus ialah karena aku menyayangimu. Kami bukan hendak memerintah kamu tentang apa yang harus kamu percayai. Kamu sudah teguh berdiri karena keyakinanmu. Tetapi kami mau bekerja bersama-sama dengan kamu demi kebahagiaanmu. 2 Korintus pasal 2. Aku telah membuat keputusan bagi diriku sendiri, bahwa aku tidak akan datang lagi ke tempatmu dalam kesedihan. Karena apabila aku mendatangkan kesedihan kepadamu, maka selain kamu yang kubuat sedih, siapa lagi yang akan memberikan kegembiraan kepadaku? Itulah sebabnya aku menuliskan hal itu di dalam suratku, supaya pada waktu aku datang, jangan sampai aku bersedih karena mereka yang sepatutnya memberikan kegembiraan kepadaku. Aku percaya bahwa jika aku gembira, maka kamu semua juga gembira. Aku menulis surat kepadamu dengan banyak linangan air mata, karena hatiku sangat sedih dan cemas. Aku bukan bermaksud membuatmu sedih, melainkan supaya kamu tahu bahwa aku sangat mengasihimu. Jika seseorang menyebabkan kesedihan, maka bukan aku yang tertimpa kesedihan itu, melainkan kamu semua. Atau paling tidak, supaya aku tidak terlampau keras, sebagian di antara kamu. Bagi orang itu, hukuman yang dijatuhkan oleh sebagian besar orang sudahlah cukup. Jadi, lebih baik kamu mengampuni dan menghiburnya, supaya ia tidak ditenggelamkan oleh kesedihannya yang mendalam. Sebab itu, aku meminta supaya kamu menunjukkan kesungguhan kasihmu kepadanya. Aku menuliskan hal ini kepadamu, supaya aku memperoleh bukti untuk mengetahui apakah dalam segala sesuatu kamu mau menuruti petunjuk-petunjukku. Siapa saja yang kamu ampuni kesalahannya, aku pun mengampuninya. Kesalahan apapun yang kuampuni, jika memang ada yang harus kuampuni, kuampuni di hadapan Al-Masih demi kamu, supaya iblis jangan memperoleh keuntungan, karena kita tahu maksud-maksudnya. Ketika aku datang ke Troas untuk mengabarkan Injil Al-Masih, ternyata pintu telah dibukakan bagiku oleh Tuhan. Meskipun begitu, hatiku tidak juga merasa tenang, sebab aku tidak berjumpa dengan Titus, saudaraku. Itulah sebabnya aku mohon diri kepada mereka, lalu pergi ke Makedonia. Tetapi syukur kepada Allah, yang dalam Al-Masih selalu membawa kami dalam pawai kemenangan, dan melalui kami, pengenalan akan Al-Masih tersebar di semua tempat seperti wangi-wangian, karena kami menjadi seperti bau Al-Masih yang harum bagi Allah, baik di antara orang-orang yang berada pada jalan keselamatan, maupun di antara orang-orang yang berada pada jalan kebinasaan. Bagi yang berada pada jalan kebinasaan, kami seperti bau yang berasal dari maut dan yang mendatangkan maut. Tetapi bagi yang berada pada jalan keselamatan, kami seperti bau yang berasal dari hidup dan yang mendatangkan hidup. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian ini? Kami tidak seperti kebanyakan orang yang mencari keuntungan dari firman Allah, melainkan sebaliknya, kami adalah orang-orang yang tulus hati. Sebagai utusan-utusan Allah, kami berbicara atas nama Al-Masih dengan tanggung jawab penuh di hadapan Allah. 2 Korintus pasal 3. Apakah kami mulai memuji diri kami sendiri lagi? Atau apakah kami perlu menunjukkan surat berisi pujian kepadamu atau yang berasal dari kamu seperti dilakukan oleh sebagian orang? Kamulah surat pujian kami, yang tertulis pada hati kami dan yang dapat diketahui serta dibaca oleh semua orang. Nyata bahwa kamu adalah surat kiriman Al-Masih yang diantar oleh kami. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan Ruh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.
Demikianlah keyakinan yang kami miliki di hadapan Allah melalui Al-Masih. Kami tidak menganggap bahwa kesanggupan kami untuk bekerja berasal dari diri kami sendiri. Kesanggupan kami ini berasal dari Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi para abdi umat dari perjanjian baru, yaitu perjanjian yang tidak lagi didasarkan pada perintah-perintah yang tertulis, melainkan pada Ruh. Karena perintah-perintah yang tertulis itu mematikan, tetapi Ruh memberi hidup. Jika perjanjian yang membawa kepada kematian, yaitu yang terukir dalam bentuk tulisan pada loh-loh batu, diturunkan dengan kemuliaan, kemuliaan itu terpancar dari wajah Nabi Musa sehingga Bani Israel tidak dapat memandang wajahnya, sekalipun pada waktu itu pancarannya sudah mulai pudar. Maka tentunya perjanjian yang berasal dari Ruh itu lebih besar lagi kemuliaannya, bukan? Karena jika perjanjian yang membawa manusia kepada penghukuman sudah begitu mulia, apalagi perjanjian yang membawa manusia kepada pembenaran, tentu jauh lebih mulia lagi. Apa yang tadinya dianggap mulia, dapat dianggap tidak mulia lagi jika dibandingkan dengan apa yang jauh lebih mulia. Jika apa yang sifatnya sementara diturunkan dengan suatu kemuliaan, maka apa yang kekal harus diturunkan dengan kemuliaan yang lebih besar. Kami mempunyai pengharapan yang demikian. Oleh karena itu, kami lebih memiliki keberanian, tidak seperti Musa yang memakai selubung pada wajahnya, supaya Bani Israel tidak dapat memandang kemuliaan yang berangsur lenyap. Pikiran mereka menjadi tumpul, karena sampai hari ini, ketika mereka membaca kitab-kitab suci berisi perjanjian yang lama, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Selubung itu tidak akan dapat terbuka kecuali di dalam Al-Masih. Bahkan sampai hari ini pun, pada saat mereka membaca kitab suci yang disampaikan melalui Musa, selubung itu masih menutupi hati mereka. Akan tetapi, apabila hati mereka berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan disingkapkan. Keberadaan Tuhan adalah Ruh, maka di mana ada Ruh Tuhan, di situ ada kebebasan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak berselubung, dan kita pun diubah menjadi serupa dengannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan yang ada dalam keadaan Ruh. 2 Korintus pasal 4. Allah karena rahmat-Nya telah mempercayakan pengabdian ini kepada kami, sebab itu kami tidak tawar hati. Sebaliknya, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami pun tidak melakukan hal-hal yang menipu atau memutarbalikan firman Allah, melainkan dengan menyatakan kebenaran, kami mengizinkan semua orang untuk menilai diri kami dalam hati nurani mereka di hadapan Allah. Tetapi jika Injil yang kami beritakan itu masih juga terselubung, maka Injil itu memang terselubung bagi mereka yang berada pada jalan kebinasaan. Pikiran mereka, yaitu orang-orang yang tidak percaya itu, telah dibutakan oleh ilah dunia ini, sehingga mereka tidak dapat melihat terang cahaya Injil tentang kemuliaan Al-Masih, wujud Allah yang nyata. Kami tidak memberitakan diri kami sendiri, melainkan Isa Al-Masih sebagai junjungan kami yang ilahi. Sedangkan diri kami hanyalah hamba-hamba-Mu karena Isa. Karena Allah yang telah bersabda, "Hendaklah terang memancarkan cahayanya dari dalam gelap." Ia jugalah yang telah membuat terang itu bercahaya di dalam hati kita, sehingga kita diterangi untuk mengenal kemuliaan Allah yang ada pada wajah Isa Al-Masih. Tetapi harta yang indah itu ada pada diri kami, yang adalah bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang tidak ada bandingannya itu berasal dari Allah dan bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak remuk. Kami bingung, tetapi tidak putus asa.
Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Kami dijatuhkan, tetapi tidak binasa. Kemanapun kami pergi, kami senantiasa membawa kematian Isa dalam tubuh kami, supaya kehidupannya pun nyata dalam tubuh kami. Kami yang masih hidup ini selalu diserahkan kepada kematian karena Isa, supaya kehidupannya pun nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut melakukan kegiatannya di dalam diri kami, tetapi sebaliknya, hidup melakukan kegiatannya di dalam dirimu. Namun, karena kami mempunyai ruh iman, seperti yang tertulis dalam kitab suci, Aku percaya, itulah sebabnya aku berbicara. maka kami pun berkata seperti itu. Kami percaya, itulah sebabnya kami berbicara. Kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Isa junjungan kita yang ilahi, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Isa, lalu membawa kami bersama-sama dengan kamu ke hadapannya. Semua itu terjadi demi kamu, sehingga dengan semakin berlimpahnya anugerah yang dialami oleh semakin banyak orang, semakin berlimpah pulalah ucapan syukur dipanjatkan bagi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, kami tidak tawar hati. Memang manusia lahiriah kami semakin merosot keadaannya, tetapi manusia batiniah kami diperbarui setiap hari. Karena kesusahan yang ringan dan yang sifatnya sesaat ini menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang tidak ada bandingannya. Kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya hanya sesaat, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. 2 Korintus pasal 5. Karena kami tahu bahwa apabila kemah tempat kita berdiam di bumi ini roboh, maka Allah telah menyediakan suatu bangunan bagi kita, yaitu tempat kediaman di surga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan yang sifatnya kekal. Dalam kemah yang kita diami sekarang ini, kita mengeluh dan merindukan tempat tinggal kita di surga yang akan kita kenakan. Jika kita telah mengenakannya, maka kita tidak akan didapati telanjang. Selama kita masih mendiami kemah yang sekarang ini, kita mengeluh karena adanya berbagai beban. Kita tidak mau bertelanjang, melainkan kita ingin mengenakan pakaian yang kekal, supaya yang sifatnya fana itu dihapus oleh yang sifatnya hidup. Inilah yang dipersiapkan Allah bagi kita, dan Ia pun mengaruniakan kepada kita Ruh-Nya sebagai jaminan. Sebab itu kami selalu tabah. Kami tahu bahwa selama kami masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Karena kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan. Tetapi kami tetap tabah. Sesungguhnya, kami lebih suka tercerai dari tubuh, kemudian tinggal bersama Tuhan. Sebab itu, baik ketika kami masih mendiami tubuh ini, maupun ketika kami tercerai daripadanya, kami berusaha supaya kami tetap berkenan kepadanya. Karena kita semua akan dihadapkan pada pengadilan Al-Masih, dan masing-masing orang akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, baik ataupun jahat. Kami tahu apa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal diri kami dengan jelas, dan aku berharap supaya di dalam hati nuranimu, kamu pun mengenal kami dengan jelas. Kami tidak sedang berusaha memuji diri kami lagi di hadapanmu, tetapi kami memberikan kepada kamu suatu alasan untuk bermegah atas kami, supaya kamu dapat memberikan jawaban kepada mereka yang bermegah atas hal-hal lahiriah dan bukan atas hal-hal batiniah. Jika kami terlihat seperti orang yang kehilangan akal, hal itu adalah bagi kepentingan Allah. Sedangkan jika kami terlihat seperti orang yang berakal budi, hal itu adalah bagi kepentinganmu.
Kasih Almasih menguasai hidup kami, dan inilah keyakinan kami, yaitu bahwa apabila seseorang telah mati bagi semua orang, maka semua orang itu pun telah mati. Ia telah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi diri mereka sendiri, melainkan bagi Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, sejak saat ini, kami tidak memandang orang menurut keadaan lahiriahnya saja. Memang kami pernah memandang Almasih secara lahiriah, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Siapa ada di dalam Almasih, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, dan semuanya telah menjadi baru. Semua itu berasal dari Allah, yaitu Dia yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Almasih, dan mempercayakan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pendamaian itu. Di dalam Almasih, Allah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya, dan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Kabar tentang pendamaian itu telah dipercayakannya kepada kami. Kami adalah duta-duta bagi Almasih. Dengan perantaraan kami, Allah menyampaikan apa yang dikehendakinya. Jadi, demi Almasih kami meminta kepadamu, berdamailah dengan Allah. Almasih yang tidak mengenal dosa telah dijadikan Allah penanggung dosa kita, supaya di dalam Dia kita menjadi benar di hadapan Allah. 2 Korintus pasal 6. Sebagai teman-teman sekerja, kami meminta kepada kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Karena demikianlah sabdanya. Aku mendengarkan engkau pada waktu aku berkenan, dan pada hari penyelamatan aku menolong engkau. Sekaranglah waktunya Allah berkenan, dan sekaranglah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak membuat orang tersandung, supaya pengabdian kami tidak dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami membuktikan bahwa kami adalah hamba-hamba Allah. Kami tabah ketika kami dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesesakan, dalam penyesahan, dalam penjara, dalam huru-hara, dalam berjerih lelah, dalam berjaga-jaga, dan dalam keadaan lapar. Kami hidup dalam kesucian, dalam pengetahuan, dalam kesabaran, dalam kemurahan, dalam ruh Allah, dan dalam kasih yang sejati. Kami memberitakan kebenaran dan hidup dalam kuasa Allah. Kami bersenjatakan apa yang benar, baik pada tangan kanan maupun pada tangan kiri. Kami dimuliakan dan dihina, diumpat dan dipuji. Kami disebut penipu, padahal kami benar. Kami dianggap tidak terkenal, padahal dikenal dengan baik. Kami hampir mati, tapi ternyata masih hidup. Kami dipukuli, tetapi tidak dibunuh. Kami dibuat sedih, tetapi kami selalu bergembira. Kami miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Kami tidak memiliki apapun, padahal mempunyai segala sesuatu. Hai orang-orang Korintus, kami sudah berbicara secara terbuka kepadamu, dan hati kami terbuka lebar. Dalam hati kami, tempat untukmu tidaklah sesak, tetapi dalam hatimu, tempat untuk kami begitu sesak. Karena itu aku berkata seperti kepada anak-anakku sendiri, bukalah juga hatimu lebar-lebar, supaya ada timbal balik. Janganlah kamu berpasangan dengan orang-orang yang tidak beriman. Pasangan yang demikian tidaklah sepadan. Karena adakah persamaan antara apa yang benar dengan apa yang jahat? Dapatkah terang dengan gelap bersatu? Adakah persepakatan antara Almasih dengan Belial? Selain itu, adakah kesamaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Adakah kaitan antara bait Allah dengan berhala-berhala? Kita adalah bait Allah yang hidup, seperti telah disabdakan Allah,
Aku akan diam di antara mereka dan berjalan di antara mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, Keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka dan jauhkanlah dirimu dari mereka yang tidak tunduk kepadaku. demikianlah firman Tuhan. Jangan sentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu, sedangkan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus pasal 7. Karena kita telah memperoleh janji-janji itu, hai saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita menyucikan diri kita dari segala hal yang dapat menajiskan tubuh maupun ruh, sambil menyempurnakan kesucian kita dalam ketakwaan kepada Allah. Berilah tempat bagi kami di hatimu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap siapapun. Kami juga tidak merusak iman siapapun dan tidak pernah memperdayakan siapapun. Aku berkata demikian bukan untuk menyalahkan kamu, karena sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa kamu telah mendapat tempat di hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat mempercayai kamu. Selain itu, aku juga sangat memegahkan kamu. Aku merasa sangat terhibur dan di dalam segala kesusahan kami, hatiku berlimpah dengan kegembiraan. Setelah kami sampai di Makedonia, ternyata tubuh kami sedikit pun tidak mendapatkan ketenangan. Kami mengalami segala macam kesusahan, perkelahian yang datang dari luar, dan ketakutan yang muncul dari dalam diri kami. Tetapi Allah yang menghibur orang-orang yang putus asa, menghibur kami dengan kedatangan Titus. Bahkan bukan oleh kedatangannya saja kami terhibur, tetapi juga oleh penghiburan yang diperolehnya karena kamu. Ia menceritakan kepada kami mengenai kerinduanmu, penyesalanmu, dan semangatmu terhadap aku, sehingga bertambahlah kegembiraanku. Sekalipun aku sudah membuatmu sedih karena surat yang kukirimkan, aku tidak menyesalinya. Memang aku pernah menyesalinya, karena nyata sekali bahwa surat itu membuatmu sedih meskipun hanya untuk beberapa saat lamanya. Sekarang aku gembira, bukan karena kamu menjadi sedih, melainkan karena kesedihanmu itu menghasilkan pertobatan. Maksudnya, kamu memang menjadi sedih, tetapi hal itu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga dalam hal apapun kamu tidak dirugikan karena kami. Sebab kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan membawa kita kepada keselamatan. Kesedihan yang demikian tidak akan disesali. Sebaliknya, kesedihan dari dunia ini membawa maut. Perhatikanlah bagaimana kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah itu menghasilkan kesungguhan yang besar di dalam dirimu. Keinginan yang besar untuk bebas dari tuduhan, perasaan marah, kesadaran akan bahaya, perasaan rindu, semangat, tetapi juga keinginan akan adanya keadilan. Dalam segala sesuatu, kamu sudah membuktikan bahwa dirimu suci dalam hal-hal itu. Memang aku telah menulis surat kepadamu, tetapi surat itu kutulis bukan karena orang yang berbuat salah itu, dan bukan pula karena orang yang dirugikan olehnya, melainkan supaya di hadapan Allah, perhatianmu terhadap kami nyata bagimu. Itulah sebabnya kami merasa terhibur. Tetapi selain penghiburan itu, kami lebih lagi merasa gembira melihat kegembiraan Titus, karena kamu semua membuat hatinya tenteram. Memang aku memegahkan kamu di hadapan Titus, dan ternyata aku tidak kamu permalukan. Seperti kami selalu mengatakan apa yang benar kepadamu dalam segala hal, begitu juga kemegahan kami di hadapan Titus telah terbukti benar. Kecintaannya terhadap kamu menjadi semakin bertambah saja apabila ia mengingat ketaatanmu semua,
dan bagaimana kamu menyambutnya dengan rasa takut dan gentar. Aku gembira, sebab kamu dapat kupercayai dalam segala sesuatu. 2 Korintus pasal 8. Kami hendak memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudaraku, mengenai anugerah Allah yang dikaruniakan kepada jemaah-jemaah di Makedonia. Meskipun mereka diuji oleh banyaknya kesusahan, kegembiraan mereka amat melimpah. Bahkan meskipun mereka sangat papa, mereka kaya dalam kemurahan hati. Aku dapat memberi kesaksian bahwa atas kehendak mereka sendiri, mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan lebih daripada itu. Mereka meminta dengan sangat kepada kami, agar mereka diizinkan untuk turut mengambil bagian dalam mencukupi kebutuhan orang-orang saleh. Hal itu benar-benar di luar harapan kami. Mereka mempersembahkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan, lalu kepada kami juga karena kehendak Allah. Karena itu kami meminta dengan sangat kepada Titus yang sudah memulai pekerjaan itu, supaya ia juga meneruskan pekerjaan yang mulia itu di antara kamu. Jadi, sama seperti kamu berkelimpahan dalam segala hal, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam berbagai usaha, dan dalam kasihmu kepada kami, hendaklah kamu juga berkelimpahan dalam pekerjaan yang mulia itu. Apa yang kukatakan itu bukanlah suatu perintah, tetapi melalui upaya yang dilakukan oleh orang lain, aku ingin membuktikan bahwa kasihmu itu sungguh-sungguh murni. Karena kamu pun mengenal anugerah Isa Almasih junjungan kita yang ilahi. Ia kaya, tetapi demi kamu, ia menjadikan dirinya miskin, supaya oleh kepapaannya itu, kamu menjadi kaya. Tentang hal itu, demikianlah pendapatku. Memang sudah sepatutnya bagi kamu untuk menindaklanjuti apa yang kamu mulai setahun yang lalu. Pada waktu itu, kamulah yang mula-mula berkehendak untuk memberi, dan kamu jugalah yang mula-mula bertindak. Sekarang, hendaklah kamu menyelesaikannya. Dahulu kamu sudah memutuskan untuk memberi, maka sekarang tunjukkanlah bahwa kamu siap untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang kamu punyai. Karena seandainya seseorang memiliki kesediaan untuk memberi, maka Allah berkenan menerima pemberiannya berdasarkan apa yang dipunyainya, bukan apa yang tidak dipunyainya. Maksudku ialah bukan supaya orang-orang lain dimudahkan dan kamu menjadi susah, melainkan demi adanya persamaan. Pada saat ini, kelebihanmu dapat mencukupkan kekurangan mereka. Kelak di kemudian hari, kelebihan mereka akan mencukupkan kekurangan kamu juga, sehingga dengan demikian terjadilah persamaan seperti telah tertulis, Orang yang memperoleh banyak tidak berkelebihan, orang yang memperoleh sedikit tidak berkekurangan. Puji syukur bagi Allah, sebab ia menaruh di dalam hati Titus hasrat yang sama demi kepentinganmu. Ia menerima anjuran kami. Bahkan karena hasratnya yang begitu kuat, ia datang kepadamu atas kehendaknya sendiri. Selain itu, kami pun mengutus salah satu dari saudara kita untuk menyertai Titus. Ia adalah seorang yang dipuji-puji di antara semua jemaah dalam hal mengajar Injil. Bahkan bukan hanya itu, ia pun telah ditunjuk oleh semua jemaah untuk menemani kami dalam perjalanan kami. Tujuan perjalanan kami adalah untuk menyampaikan pemberian itu, supaya Tuhan dimuliakan dan supaya kesediaan kami untuk membantu menjadi nyata. Kami pun bermaksud menjaga agar jangan seorang pun mencela kami sehubungan dengan upaya kami membawa pemberian yang jumlahnya besar ini. Karena kami berusaha untuk melakukan apa yang benar, bukan hanya di hadapan Tuhan, melainkan juga di hadapan manusia. Untuk itu, bersama-sama dengan mereka, yaitu Titus dan saudara tadi, kami juga mengutus seorang saudara kita yang lain. Ia sudah kami uji beberapa kali, dan terbukti bahwa ia bersungguh-sungguh dalam banyak hal.
Bahkan sekarang ia lebih bersungguh-sungguh lagi, sebab kepercayaannya atas kamu begitu besar. Jadi, Titus adalah temanku yang bekerja bersamaku demi kepentinganmu. Sedangkan kedua saudara kita itu adalah utusan jemaah-jemaah dan juga merupakan kemuliaan Al-Masih. Sebab itu, di hadapan semua jemaah, buktikanlah kepada mereka kasih-Mu dan kemegahan kami atas kamu. 2 Korintus pasal 9. Sedangkan mengenai pemberian bantuan kepada orang-orang saleh, aku tidak perlu menuliskannya kepadamu, karena aku tahu kesediaanmu. Bahkan aku memegahkan kamu di hadapan orang-orang Makedonia dengan mengatakan bahwa Akaya sudah siap sejak tahun lalu, dan semangatmu itu sudah membangkitkan minat banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara kita itu supaya kemegahan kami atas kamu dalam hal ini jangan menjadi sia-sia. Dengan begitu, kamu harus betul-betul siap, karena demikianlah sudah kukatakan kepada mereka. Kalau ada orang-orang Makedonia yang datang bersama-sama dengan aku, dan mereka mendapati bahwa kamu belum siap, maka kami, tak perlulah kami menyebut kamu, akan merasa malu, karena kami sudah sedemikian yakin. Sebab itu menurutku, aku perlu meminta kepada saudara-saudara kita, supaya mereka pergi lebih dahulu menemui kamu, untuk mengatur pemberian yang telah kamu janjikan itu. Dengan demikian, pemberian itu terkumpul semata-mata karena kemurahan hatimu dan bukan karena paksaan. Ingatlah firman ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing orang memberi sesuai dengan niat hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan terpaksa, karena sikap hati orang yang memberi dengan gembira disukai Allah. Allah berkuasa melimpahkan segala anugerahnya ke atas kamu, supaya kamu selalu dapat mencukupi segala kebutuhanmu sendiri, bahkan berkelimpahan untuk melakukan segala perbuatan baik. Seperti telah tertulis, Ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin. Apa yang benar, yang berasal dari Allah tetap ada sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia jugalah yang akan menyediakan benih bagimu untuk ditabur dan melipat gandakannya, serta memperbanyak buah-buah yang benar dalam kehidupanmu. Kamu akan diperkaya dalam segala sesuatu, sehingga kamu dapat terus-menerus bermurah hati. Pemberianmu yang disampaikan melalui kami akan membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Karena pekerjaan mulia yang sedang kita laksanakan ini bukan saja akan mencukupkan kekurangan orang-orang saleh, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur yang dipanjatkan oleh banyak orang kepada Allah. Melalui pekerjaan mulia ini, kamu membuktikan imanmu yang nyata, dan mereka memuliakan Allah, karena mereka melihat kesetiaan pengakuanmu terhadap Injil Al-Masih, serta kemurahan hatimu yang kamu tunjukkan melalui pemberian kepada mereka dan kepada semua orang. Dalam doa mereka untuk kamu, mereka merindukanmu sebab anugerah Allah melimpah atas kamu. Puji syukur bagi Allah atas karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. 2 Korintus pasal 10. Aku, Paul, orang yang dikatakan tidak berani ketika berhadapan muka denganmu, tetapi berani ketika jauh darimu, meminta dengan sangat kepada kamu demi kelemah lembutan dan keramahan Al-Masih. Aku memohon kepadamu supaya nanti, apabila aku datang, jangan sampai aku harus menunjukkan keberanianku di hadapanmu. Aku memang berniat untuk bertindak demikian terhadap beberapa orang yang menganggap bahwa seolah-olah kami hidup seperti orang-orang duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang seperti orang-orang duniawi, karena senjata-senjata perjuangan kami bukan berupa benda-benda yang duniawi, melainkan kekuatan yang bersifat ilahi
untuk merobohkan benteng-benteng. Kami merobohkan pikiran-pikiran yang menyesatkan dan semua bentuk ketinggian hati yang melawan pengenalan terhadap Allah. Kami menawan semua pikiran untuk taat kepada Al-Masih. Kami juga siap untuk menjatuhkan hukuman atas segala kedurhakaan apabila ketaatan kamu telah memenuhi syarat. Pandanglah apa yang ada di hadapanmu. Jika seseorang yakin bahwa dirinya adalah milik Al-Masih, hendaklah ia pun berpikiran bahwa kami juga adalah milik Al-Masih seperti dirinya. Bahkan jika aku memegahkan diri secara berlebihan pun, sehubungan dengan wewenang kami yang dikaruniakan Tuhan untuk membangun kamu dan bukan untuk merusak, aku tidak akan dipermalukan. Jangan mengira bahwa aku seolah-olah hendak menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku itu. Karena ada yang mengatakan, surat-suratnya memang berbobot dan tegas, tetapi apabila sedang berhadapan muka, ia lemah dan tutur katanya pun tak berarti. Orang-orang yang berpendapat demikian, hendaklah menyadari bahwa perbuatan kami ketika berhadapan muka sama seperti tutur kata kami melalui surat ketika berjauhan. Kami tidak berani menggolongkan diri ke dalam golongan orang-orang yang memuji-muji diri sendiri, atau membandingkan diri kami dengan mereka. Mereka mengukur diri mereka menurut ukuran yang ada di antara mereka sendiri, dan membandingkan diri mereka satu dengan yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai pengertian. Kami tidak akan bermegah di luar batas, melainkan hanya di dalam batas yang ditetapkan Allah bagi kami, dan kamu termasuk di dalam daerah kerja kami. Jadi, kami tidak melewati batas-batas yang ditetapkan Allah bagi kami, seolah-olah kami belum pernah sampai ke tempatmu. Kamilah yang pertama-tama datang kepadamu untuk mengabarkan Injil Al-Masih. Kami tidak bermegah di luar batas, yaitu atas hasil pekerjaan orang lain. Akan tetapi, apabila imanmu bertambah besar, kami berharap bahwa pekerjaan kami di antaramu akan lebih diperluas lagi, sehingga kami dapat mengabarkan Injil ke tempat yang lebih jauh lagi dari tempat kamu, dan tidak bermegah atas daerah kerja yang digarap oleh orang lain. Tetapi orang yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Karena bukan orang yang memuji-muji dirinya sendiri yang dianggap setia, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. 2 Korintus pasal 11. Aku menghendaki agar kamu sabar terhadap kebodohanku yang sedikit itu. Memang kamu telah menunjukkan kesabaranmu terhadap aku. Aku cemburu terhadap kamu dengan cemburu ilahi. Sebab seperti seorang gadis yang masih suci, kamu sudah kutunangkan dengan seorang laki-laki, yaitu Al-Masih. Akan tetapi, aku takut kalau pikiranmu dirusak sebagaimana Hawa ditipu oleh si ular dengan kecerdikannya, sehingga kamu meninggalkan kesetiaanmu yang tulus dan murni kepada Al-Masih. Karena kamu sabar saja jika ada seseorang yang datang kepadamu untuk mengabarkan Isa yang lain selain dari yang kami kabarkan. Atau jika kamu memperoleh ruh yang berbeda selain dari ruh yang telah kamu peroleh, begitu pula jika kamu menerima Injil yang lain dari Injil yang telah kamu terima. Menurut perhitunganku, aku tidak kurang sedikit pun dari rasul-rasul yang sangat unggul itu. Mungkin aku kurang pandai dalam hal bertutur kata, tetapi tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Dalam segala hal dan dengan berbagai cara, kami sudah menyatakannya kepadamu. Aku mengabarkan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Berdosakah aku apabila aku merendahkan diriku supaya kamu ditinggikan? Aku telah merampok jemaah-jemaah lain dengan menerima sokongan dari mereka, supaya aku dapat mengabdikan diri bagi kepentinganmu. Pada waktu aku bersama-sama dengan kamu dan aku berkekurangan, aku tidak memberatkan seorang pun.
Apa yang menjadi kekuranganku dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dengan berbagai cara, aku menjaga diriku agar tidak memberatkan kamu. Dan untuk selanjutnya pun, aku akan tetap berbuat demikian. Sebagaimana kebenaran Al-Masih ada dalam diriku, kemegahanku ini tidak akan dapat dihalangi di wilayah Akaya. Mengapa demikian? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Apa yang kulakukan itu akan kulakukan lagi. Dengan demikian, aku tidak memberikan kepada mereka kesempatan untuk bermegah bahwa mereka sama seperti kami. Orang-orang yang demikian adalah rasul-rasul palsu. Mereka bekerja dengan tipu daya serta menyamar sebagai rasul-rasul Al-Masih. Memang hal itu tidak mengherankan, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukan hal yang berlebih-lebihan jika hamba-hambanya pun menyamar sebagai hamba-hamba yang benar dari Allah. Kesudahan mereka akan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sekali lagi kukatakan, jangan seorang pun menyangka aku begitu bodoh. Tetapi jika kamu memang menyangka demikian, maka sambutlah aku sebagai seorang yang bodoh, supaya aku dapat sedikit bermegah. Aku akan bermegah dengan penuh keyakinan, tetapi aku tidak berkata-kata sebagaimana Tuhan kehendaki, melainkan sebagai seorang yang bodoh. Ada banyak orang yang memegahkan dirinya secara lahiriah. Oleh karena itu, aku akan bermegah juga. Sebab dengan senang hati, kamu sabar terhadap orang-orang bodoh, sekalipun kamu pandai. Kamu sabar terhadap orang yang memperhamba kamu, terhadap orang yang menelan kamu, terhadap orang yang menjerat kamu dengan tipu daya, terhadap orang yang meninggikan dirinya, dan terhadap orang yang menampar mukamu. Dalam hal-hal seperti itu, dengan malu aku berkata bahwa kami memang lemah. Tetapi jika orang lain berani membangga-banggakan sesuatu hal, dalam kebodohanku aku berkata bahwa aku juga berani. Apakah mereka bangga karena mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka bangga karena mereka menganut agama Bani Israel? Aku juga penganut agama itu. Apakah mereka keturunan Nabi Ibrahim? Aku juga keturunan Ibrahim. Apakah mereka hamba Al-Masih? Aku berkata seperti orang yang kehilangan akal. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih banyak dipenjarakan, jauh lebih banyak disesah, dan sering terancam maut. 5 kali, sebanyak 40 kurang 1 cambukan setiap kalinya, aku disesah oleh orang Israel. 3 kali aku dipukuli dengan tongkat, sekali dirajam, 3 kali mengalami kapal karam, dan sehari semalam terkatung-katung di laut. Dalam perjalanan, kerap kali aku mengalami mara bahaya. Bahaya dari sungai, bahaya dari penyamun, bahaya dari pihak Bani Israel, bahaya dari orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, bahaya di kota, bahaya di padang belantara, bahaya di laut, dan bahaya dari orang-orang yang berpura-pura mengaku sebagai saudara seiman. Dalam kesukaran dan berjerih lelah, kerap kali aku kurang tidur. Aku kelaparan dan kehausan. Kerap kali aku harus menahan lapar, kedinginan, dan kekurangan pakaian. Belum lagi hal-hal lainnya yang menjadi tanggung jawabku sehari-hari untuk memelihara semua jemaah. Jadi, jika ada orang yang merasa lemah, bagaimana mungkin aku tidak merasakan kelemahannya? Jika ada orang yang tersandung, bagaimana mungkin hatiku tidak turut merasa hancur? Jika aku harus memegahkan diri, maka aku akan bermegah atas hal-hal yang menyatakan kelemahanku. Allah, Sang Bapa dari Isa, junjungan kita yang ilahi, yang terpuji sampai selama-lamanya itu, tahu bahwa aku tidak berbohong. Di kota Damsyik, penguasa setempat di bawah kepemimpinan Raja Aretas menyuruh agar kota itu dijaga untuk menangkap aku.
Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan keluar tembok dari salah satu jendela yang ada pada tembok kota itu, sehingga aku terlepas dari tangan mereka. 2 Korintus pasal 12. Aku harus memegahkan diri, sekalipun tidak ada faedahnya. Aku akan menyampaikan penglihatan-penglihatan dan wahyu-wahyu yang kudapat dari Tuhan. Aku mengenal seseorang dalam Al-Masih. 14 tahun yang lalu, orang itu dibawa ke langit yang ketiga. Entah terjadi di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Aku sungguh-sungguh tahu bahwa orang itu, entah terjadi di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu, tetapi Allah tahu, dibawa ke Firdaus. Lalu di sana, didengarnya kata-kata yang tidak dapat dan tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang yang kusebutkan itu, aku akan bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah kecuali dalam kelemahan-kelemahanku. Apabila aku ingin bermegah, aku tidaklah bodoh, karena aku akan mengatakan kebenaran. Meskipun begitu, aku enggan, supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih dari apa yang dilihatnya tentang aku, atau apa yang didengarnya dari aku. Supaya aku tidak membesarkan diri karena luar biasanya wahyu-wahyu itu, maka kepadaku diberikan semacam duri di dalam tubuhku, yaitu suruhan iblis, untuk menyakiti aku dan mencegah agar aku tidak membesarkan diri. Tentang hal itu, sudah 3 kali aku meminta kepada Tuhan supaya hal itu disingkirkan dariku. Tetapi sabdanya kepadaku, "Cukuplah anugerahku bagimu, karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu aku lebih suka bermegah di dalam kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Al-Masih menaungi aku. Jadi, aku rela diperhadapkan pada berbagai kelemahan, perlakuan kasar, paksaan, penganiayaan, dan berbagai kesesakan karena Al-Masih. Karena apabila aku lemah, maka pada saat itu juga ada kuasa yang bekerja di dalam diriku. Aku sudah berlaku begitu bodoh, tetapi kamulah yang memaksaku. Seharusnya kamulah yang memuji aku, karena kendati pun aku orang yang tidak berarti, sedikit pun aku tidak kurang dari rasul-rasul yang sangat unggul itu. Lagi pula, tanda-tanda kerasulanku sudah diperlihatkan di antara kamu dengan penuh kesabaran, yaitu tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat. Dalam hal apakah kamu merasa direndahkan dibanding dengan jemaah-jemaah yang lain? Dalam hal bahwa aku tidak memberati kamu, maafkanlah ketidakadilanku itu. Sekarang, untuk ketiga kalinya, aku siap hendak datang ke tempatmu. Dan kali ini pun, aku tidak akan memberati kamu, karena bukan hartamu yang kucari, melainkan dirimu. Tidak pada tempatnya lah apabila anak-anak mengumpulkan harta bagi orang tuanya. Seharusnya, orang tualah yang mengumpulkan harta bagi anak-anaknya. Dengan senang hati, aku akan mengeluarkan biaya sendiri, bahkan menghabiskan segala sesuatu yang ada padaku demi jiwamu. Jadi, jika kasihku kepadamu semakin melimpah, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku memang belum pernah memberati kamu. Masakan masih dikatakan bahwa aku dengan cerdik telah menjeratmu melalui tipu daya? Apakah aku pernah memperdayakan kamu melalui orang-orang yang kuutus kepadamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi ke tempatmu, dan bersama-sama dengan dia kuutus seorang saudara yang lain. Apakah Titus memperdayakan kamu? Bukankah kami hidup menurut ruh yang sama dan mengambil langkah-langkah yang sama dalam bertindak? Rupanya sudah lama kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di hadapan kamu. Di hadapan Allah, kami berbicara demi Al-Masih. Dan semua itu untuk membangun kamu
hai saudara-saudara yang kukasihi. Karena aku takut, kalau-kalau pada waktu aku datang nanti, aku mendapati kamu tidak seperti yang kukehendaki, dan aku pun didapati tidak seperti yang kamu kehendaki. Jangan-jangan pada waktu itu aku mendapati pertengkaran, kecemburuan, kemarahan, pementingan diri sendiri, umpatan, desas-desus, kecongkakan, dan huru-hara. Jadi, apabila aku datang nanti, jangan sampai aku dipermalukan oleh Tuhanku di hadapan kamu, dan harus bersedih karena banyak orang yang dahulu berbuat dosa, tetap tidak bertobat dari apa yang cemar, percabulan, dan hawa nafsu yang mereka perbuat. 2 Korintus pasal 13. Kedatanganku ke tempatmu kali ini akan menjadi kedatanganku yang ketiga kalinya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, barulah setiap perkataan akan diteguhkan. Dahulu, pada waktu aku tinggal bersamamu dalam kunjunganku yang kedua kali, aku pernah mengingatkan orang-orang yang pernah berbuat dosa itu dan juga yang lainnya. Sekarang, dari jarak jauh, aku mengingatkan mereka terlebih dahulu, bahwa apabila aku datang lagi, aku tidak akan menyayangkan mereka. Karena kamu menuntut bukti bahwa Almasih berbicara melalui aku. Ia tidak lemah dalam menghadapi kamu. Sebaliknya, ia bertindak dengan penuh kuasa di tengah-tengah kamu. Memang ia disalibkan dalam kelemahan, tetapi ia hidup oleh kuasa Allah. Kami juga lemah di dalam dia, tetapi demi kebaikanmu, kami akan hidup bersama-sama dengan dia oleh kuasa Allah. Ujilah dirimu, apakah kamu ada di dalam iman. Periksalah dirimu sendiri. Tidakkah kamu sadari bahwa Isa Almasih ada di dalam dirimu? Jika Almasih tidak hidup di dalam dirimu, maka kamu telah gagal. Aku berharap supaya kelak kamu akan tahu bahwa kami bukanlah orang-orang yang gagal. Karena itu kami memohon kepada Allah agar jangan sampai kamu melakukan apa yang keliru. Bukan supaya menjadi nyata bahwa kami adalah orang-orang yang berhasil, melainkan supaya kamu melakukan apa yang baik, sekalipun kami ini terlihat seperti orang-orang yang gagal. Sebab kami tidak dapat melakukan sesuatu pun untuk melawan kebenaran. Kami hanya dapat melaksanakan kebenaran. Kami gembira apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu disempurnakan. Itulah sebabnya aku menulis surat yang demikian kepadamu ketika aku jauh, supaya apabila aku bersama kamu, aku tidak perlu bertindak keras dalam menggunakan wewenang yang dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu bergembira, saling menyempurnakan, saling menghibur, sehati sepikir, dan hidup dalam damai. Allah, sumber kasih dan sejahtera, akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah dengan cium yang suci. Salam bagimu dari semua orang saleh. Anugerah junjungan kita yang ilahi, yaitu Isa Almasih, kasih Allah, dan persahabatan Ruh Allah yang Maha Suci menyertai kamu semua.